Trinita. Dan aku Ekin. Kami dari kelompok PJOK kelas 12 PIS, kelompok 1. Akan memberikan analisis kami terhadap permainan sepak bola antara Juventus dan Real Madrid. Selamat menonton! Selamat menonton! Kita start ya. 1, 2, 3. Di sini kita bisa lihat ya, yang upload ini kayaknya suka banget sama Cristiano Ronaldo, sampai namanya dibikin CR7. Oke, jadi di sini udah mulai berdatangan ya. Itu si Cristiano Ronaldo-nya. Iya, ini ada coach-nya juga yakin, si Zidane ini, coach Real Madrid. Oke, jadi mereka pertama-tama biasa kan peluk-pelukan dulu. Saling menyemangati gitu. Terus di sini kan kita bisa lihat ya, kalau ini tuh ada formasi dari Juventus. Formasi yang dipakai Juventus itu adalah formasi 3-4-3 dengan 3 back, 4 midfielder atau gelandang, dan 3 penyerang. Nah, kalau yang aku perhatiin itu, pressing dari tim Juventus itu sangat kuat. Nah, tiap pemain, terutama pemain depan dan 4 pemain tengah itu harus memiliki stamina yang kuat agar tidak capek saat melakukan pressing bola. Nah, 2 pemain sayap tengah bisa jadi fullback saat musuh menyerang dan jadi pertahanan juga. Terus, diperlukan koordinasi yang bagus antar pemain agar tidak kewalahan saat menyerang maupun bertahan. Biasanya tim yang udah unggul dengan formasi 3-4-3 itu bisa menggunakan formasi 5-4-1 agar pertahanannya bisa jadi lebih kokoh gitu. Terus, kalau yang aku perhatiin juga, peran terpenting itu ada di 2 sayap tengah. Kenapa penting? Karena tugas mereka itu bisa berubah-ubah. Pertama bisa jadi pertahanan, lalu bisa juga jadi penyerangan. Kalau saat timnya butuh pertahanan, ya dia jadi dibantu pertahanan. Kalau butuh bantuan penyerang, ya mereka jadi penyerang, seperti itu. Lalu, tugas utama pemain yang paling depan itu ya menyerang, mencari ruang kosong supaya bisa tercipta gol untuk timnya. Kalau mau pakai formasi 3-4-3 ini, tim itu harus punya stamina yang tinggi sama koordinasi yang bagus antar pemain. Jadi koordinasinya itu harus bagus lah kalau menggunakan formasi ini. Lanjut ya, Trin. Oke. Oke, kita stop di sini. Tadi kan Ekin udah ngasih tahu formasi buat Juventus. Nah, di sini kita pakai formasi, kita mau jelasin formasinya Real Madrid. Nah, di sini kita ngelihat ada formasi 4-3-3. Di mana di sini kita bisa ngelihat kalau 3 di tengah baru 3 di depan, itu berarti mereka mencoba formasi yang attacking, di mana penyerangan. Baru habis itu di sini juga kita bisa lihat yang paling dipentingkan itu fullback sama 3 pemain tengah untuk supply ke sayap kanan atau kiri atau ke strikernya gitu kan. Di sini fullbacknya kenapa penting? Karena mereka pertahanan yang 4 orang, di mana yang 4 orang ini juga bertugas untuk ngasih bola ke depan biar mereka bisa menggolkan ke gawang lawan. Tapi di sini kalau misalnya mereka ada serangan balik, yang 4-nya ini juga harus multitasking. Mereka juga harus bisa menghalau setiap penyerangan yang dilakukan oleh lawan. Nah, baru habis itu di sini juga kita perlu kualitas umpan yang bagus dari yang midfielder yang di 3 di tengah itu. Baru habis itu, seperti yang sudah dibilang tadi, tugas fullback itu biasanya ngirim umpan lambung ke striker dan juga menjaga di bagian belakangnya. Baru tugas pemain tengah itu selain ngasih umpan juga ke strikernya, dia juga mengatur tempo, terutama yang paling tengah yang ini, yang Casemiro ini. Dia biasanya yang ngatur pola penyerangannya. Baru habis itu tugas 3 penyerang yang paling attacking, yang paling depan itu, mereka bertugas untuk mencari ruang kosong untuk menerima bola dari lawan gitu. Kayak nyari-nyari kapan mereka bisa mengambil kesempatan untuk mengambil bola, merebut. Baru habis itu pemain ke tengah memberi bola ke wing kanan, sayap kiri, baru mereka lihat kalau striker kosong, baru nanti diumpan lagi tuh ke bagian lawannya. Baru kelemahannya itu seperti yang dibilang, fullback-nya ini harus benar-benar terkoordinasi dengan baik dan benar-benar harus kuat. Karena kalau misalnya ada serangan balik dari lawan, itu mereka harus stay di posisi gitu. Tapi di waktu yang sama mereka juga harus ngasih umpan. Jadi di sini menurut aku yang paling dipentingkan itu yang Marcelo, Varane, Ramos, sama Carvajal.
Oke, dan buat yang terakhir, kalau mau pakai formasi 4-3-3 ini harus punya stamina yang bagus dan kualitas umpan yang bagus. Oke, mungkin segini dulu buat yang formasi Real Madrid. Kita lanjut ya videonya. Oke, di sini permainannya memulai. Itu ada coach dari Juventus di Champions. Di sini ada highlight-nya lagi ya, si Ronaldo ini. Ini selalu disorot ya, Ronaldo ini. Famous sekali dia. Di sini kita bisa melihat pemain saling berdoa. Ini ada coachnya dari Real Madrid ya, Zinedine Zidane. Oke, permainannya dimulai. Nah, di sini Real Madrid melakukan pola pertahanan area. Pertahanan area itu maksudnya mereka membuat formasi gitu. Jadi mereka bukan seperti yang man to man yang melihat satu-satu. Mereka stay di formasi mereka, tapi tetap mengendalikan bola juga dari formasi mereka gitu. Oke, di sini kita bisa melihat penyerangan kerap didatangkan dari Juventus ya ke gawang Real Madrid. Tapi mereka nggak bisa ya menciptakan gol, masih belum beruntung. Kipernya bagus nih. Masih 0-0 ya. Terus di sini tuh kita juga bisa lihat ya kalau Juventus itu melakukan pola pertahanan man to man. Man to man itu di mana satu orang pemain menjaga satu orang lawannya kalau mendatangi area mereka. Jadi kemanapun lawan ini pergi, mereka akan kejar gitu. Benar. Nah, di sini kayaknya udah mulai penyerangan Real Madrid dan benar, dan di sini kita bisa melihat gol pertama dari pertandingan ini sekaligus gol pertama dari Real Madrid. Di sini tadi sayap kanannya ada Ronaldo yang mengumpan bolanya ke arah Carvajal, dan di sana juga ya Carvajal langsung bikin gol di sana ya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya emang benar-benar penting gitu peran dari bagian sayap-sayap ini, bagian mengumpan ini. Karena si kipernya ini jadi terhalusinasi gitu kalau dibilang ya. Bingung gitu ya dari mana datangnya bola. Iya, bingung. Tertipu dia. Terus itu kan pemain Juventus menciptakan gol. Golnya itu menggunakan pola penyerangan yang mengandalkan umpan tadi dari sayap kiri kepada Mandzukic, sehingga akhirnya tadi bisa menciptakan gol. Nah, gitu. Yes. Itulah Mereka senang banget ya. gol pertama dan satu-satunya dari Juventus. Pertandingan terus berlangsung. Nah, di sini ada tendangan bebas yang dilaksanakan oleh salah satu dari pemain Juventus, tapi berhasil dihalau sama Real Madrid, akhirnya tidak menciptakan gol ya. Boom. Felix Bridge has seen enough. Well, we all need a breather. What a half that was. World-class goals from Cristiano Ronaldo up to the first. Underway in the second half. Oke, pertandingan yang berlangsung terus. Di sini penyerangan kerap dilakukan ya. Oke, di sini juga kita bisa lihat Juventus itu melakukan pola pertahanan area terhadap tendangan sudut dari Madrid. Nah, terus itu ini berhasil ditahan sama kiper. That was a good first touch by Luka Modric to give him the space to shoot. Isco got the cross away too far in front of Cruz. Clearance only as far as Marcelo. Boom, ini tadi hampir gol ya, cuma dia terlalu tinggi. Belum berhenti. Isco driving in, handing off for Marcelo. Marcelo looking to find Ronaldo in the back. Masih dilakukan penyerangan dari Madrid ke Juventus ya.
tapi belum berhasil menciptakan gol, masih 1-1 sampai sekarang. Ya. Nah di sini dia pakai attacking lagi. Dia Real Madrid ini melakukan penyerangan yang mengandalkan umpan terobosan. Tadi bisa kita lihat bagaimana mereka benar-benar mencari celah ya. Nah di sini akhirnya gol ya Real Madrid. Ya, tercipta tadi tendangan langsung makanya bisa tercipta gol. Ya, disinilah poin mereka jadi 1-2 dengan Real Madrid mendapat 2 poin. Jadi nggak sama lagi ya Kim, nggak seri lagi. Nah di sini pemain Madrid melakukan gol lagi dan hampir saja keluar ya, tapi pemain sigap melempar bola ke kawannya. Akhirnya ya terciptalah gol lagi yang membuat Juventus semakin jauh di belakang skornya. Sekarang poinnya jadi 1-3 ya. Terus di sini bahagia banget ya mereka kelihatannya. Iya. Ronaldo terus ya yang sorot. Kayaknya dia emang highlightnya sih di sini. Oke, terus di sini tuh Madrid menyerang lagi. Ya proper lagi tuh ya kan bolanya, tapi nggak bisa masuk ke gawang Juventus karena terlalu tinggi melewati gawang. Mungkin prediksinya di sini kurang ya. Ronaldo lagi. Tapi Ronaldo ini kelihatannya suportif banget orangnya ya. Dia nggak marah atau kesel atau gimana, dia kayak cuma mungkin kita juga harus kayak gitu ya di hidup ini. Ada pelajaran hidupnya juga guys. Oke, di sini tampaknya ada pergantian pemain ya. Nah benar di sini ada Karim Benzema, pergantian pemain dari pihak Real Madrid. Oke, terus di sini Madrid diserang lagi tapi nggak berhasil tercipta gol. Tendang keluar lapangan bolanya. A good run by Ronaldo. Great ball across the box. As Gareth Bale's coming in just for a little tap. Di sini orang-orang udah mulai kayak udahlah. Mungkin sama juga ya dari pihak Juventusnya ya, kayak udah nggak semangat atau gimana gitu. Nah di sini Juventus sempat menyerang lagi, rupanya salah perkiraan saya yang tadi mereka udah kurang semangat, tapi berhasil dihalau lagi. Ada pergantian pemain lagi ya. Aduh, itu tadi ada jatuh itu Kim, itu apa tadi Kim? Itu tackling dari Juventus ya. Bisa kita lihat kan kalau Juventus itu men-tackling dari pemain dari Madrid, makanya bisa jatuh. Dan karena itu dikasih kartu merah. Karena itu merupakan pelanggaran juga gitu. Keluarin lah dari lapangan. Kasian ya. Ya tapi namanya juga di sini mainnya fair kan, apalagi ini Champions League di mana setiap kesalahan tuh selalu ada konsekuensinya. Tergantung beratnya kesalahannya. Wah, di sini pemain sayap kiri Madrid mengumpan ke penyerang di bagian tengah, lalu tercipta gol lagi yang membuat mereka 1-4. Dan inilah akhir dari pertandingan ya, kita bisa ngelihat kalau skor udah diangkat dan mereka udah mulai tertawa-tawa dan merayakan kemenangan. Kasian Juve kalah. Ya tapi namanya pertandingan pasti ada yang kalah kan. Ya, menang kalah gitu. Kita bisa mengambil lagi pelajaran hidupnya guys. Oke deh, ini tinggal peluk-pelukan masing-masing. Kita pause aja ya. Oke, kita close ya. Ya. Oke deh. Terus sih permainannya ya. Iya. Mungkin karena kita nonton highlight juga, jadi sebenarnya pertandingannya ini kan 2 jam ya. Pokoknya nggak cuma 10 menit. Nggak cuma 10 menit, jadi ini yang ditampilkan cuma highlight-highlightnya aja. Jadi
Pokoknya inti-inti dari pertandingan itu. Ada komen dari komentator sebelah dari Ekin? Kita juga bisa lihat tadi total golnya itu ada 5, 1 dari Juventus dan 4 dari Real Madrid. Nah, mungkin semuanya udah dijelasin ya tadi waktu dalam video. Oke, sekian dari penjelasan analisis dari kelompok kami, dari kelompok 1, 12 PIS. Saya Ekin Tarigan. Saya Trinitas Torus. Pamit undur diri. Terima kasih. Oke, thank you. Dadah. Dadah.